Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Istighfar ID, channel yang kami membahas tentang teknologi digital dan informasi terkini berkaitan dengan digitalisasi. Baik, teman-teman, di video kali ini saya ingin membawakan sebuah informasi yang berkaitan dengan informasi terbaru, bahkan informasi yang sedang viral berkaitan dengan sosok pemimpin yang cukup unik dan inspiratif, yaitu Gubernur Jawa Barat, Pak Haji Deddy Mulyadi. Nah, kebetulan kami juga letak kantor dari Istighfar ID itu berada di Jawa Barat, teman-teman ya, khususnya di Kabupaten Cirebon, teman-teman. Nah, berarti kami adalah salah satu warganya nih, teman-teman. Istighfar ID adalah salah satu warga dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, di video kali ini kami membahas Kang Deddy Mulyadi dalam sisi berkaitan dengan sosok pemimpin yang humanis dan juga menggunakan digital sebagai alat untuk sebagai media untuk apa? Untuk sebagai media untuk menyampaikan atau sebagai media sebagai yaitu sosok Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tapi bukan sekedar tentang jabatan politiknya, melainkan tentang bagaimana beliau membangun kepemimpinan digital yang humanis, teman-teman. Nah, ya, di tengah dunia yang serba digital dan cepat ini, cara memimpin juga harus berubah. Nah, Kang Deddy Mulyadi jadi salah satu contoh menarik dari pemimpin yang mampu beradaptasi dengan zaman. Yuk kita bahas bareng-bareng, teman. Kita bahas bareng-bareng, teman-teman ya. Di era digital kayak sekarang, masyarakat nggak cuma butuh pemimpin yang bisa ngatur, tapi juga pemimpin yang bisa hadir dan terasa dekat. Nggak cukup cuma bikin program atau pidato panjang di podium, orang sekarang pengen lihat aksi nyata, komunikasi yang langsung menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, teman-teman, utamanya masyarakat Jawa Barat, kan gitu ya. Dan Deddy Mulyadi paham sekali mengenai hal ini. Sebagai mantan Bupati Purwakarta 2 periode dan kini Gubernur Jawa Barat, beliau dikenal aktif banget di media sosial. Bahkan channel YouTube-nya punya juta subscriber. Saat ini kami cek channel YouTube-nya kurang lebih 7,5 juta subscriber. Di kanal itu kita juga bisa lihat beliau ngobrol bersama pedagang, bantu warga langsung, sampai ikut panen bareng petani. Ini bukan sekedar show off teman-teman, tapi juga bentuk baru dari komunikasi politik yang membumi dan humanis. Nah, apa sih yang membuat bikin pendekatan Deddy Mulyadi ini disebut digital leadership, gitu ya, sebagai kepemimpinan digital? Pertama, karena beliau aktif memanfaatkan platform digital sebagai alat kepemimpinan. Bukan cuma buat promosi, tapi juga buat mendengar, berinteraksi, dan bahkan mengambil sebuah keputusan. Misalnya nih teman-teman, dari komentar-komentar di video atau DM warga, beliau bisa tahu langsung apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi bukan tunggu laporan dari bawahnya dulu, beliau langsung turun sendiri. Nah, ini jadi langsung nih, beliau melihat komen atau lihat DM yang ada di media sosialnya, dan dia langsung eksekusi ke lapangan, teman-teman, bersama timnya. Di zaman sekarang, kecepatan dan transparansi itu penting. Dan ini ditangkap oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau nggak nunggu rakyat datang ke kantor, tapi malah beliau datang ke rakyatnya secara fisik dan secara digital. Pertanyaan pentingnya, apa semua ini cuma pencitraan? Kan seperti itu ya teman-temannya. Banyak netizen menanyakan, wah ini pencitraan, wah ini pencitraan. Yuk kita kupas lagi teman-teman. Pertanyaan kayak gini wajar banget muncul teman-teman di era media sosial. Semua orang bisa terlihat baik di kamera, tapi kalau kita lihat rekam jejak dan konsistensinya, pendekatan Deddy Mulyadi bukan cuma buat konten viral. Ini adalah bentuk baru dari transformasi komunikasi politik. Namun, tetap ada saja yang mengkritisi ini, sampai
semua diukur dari jumlah like dan view. Kita tetap perlu lihat teman-teman, apakah kebijakannya efektif, apakah program-programnya berdampak nyata. Jadi ya di satu sisi beliau berhasil membangun narasi yang kuat dan menyentuh hati. Tapi harus ada pengawasan dan evaluasi berbasis data dan hasil. Nah, pelajaran nih teman-teman untuk para pemimpin muda. Dari Deddy Mulyadi kita bisa melihat bahwa digitalisasi itu bukan sekedar soal teknologi, tapi soal pendekatan etis dalam memimpin. Bayangin kalau di pemimpin-pemimpin daerah lain juga mulai terbuka hadir di media sosial, menjawab langsung keluhan rakyat dan transparan soal kerja mereka, pasti kepercayaan publik bakal meningkat. Tapi ini juga butuh kesiapan infrastruktur teman-teman, literasi digital dan budaya politik yang terbuka. Jadi PR-nya cuma ada di pemimpinnya, tapi juga di sistem dan masyarakatnya. Nah, intinya Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa ruang digital bisa jadi jembatan antara pemerintah dan rakyatnya. Bukan sekedar alat kampanye, tapi jadi sarana mendengar, merespon, dan hadir secara nyata. Kalau kamu jadi pemimpin suatu hari nanti, kira-kira bakal pakai pendekatan kayak gini nggak teman-teman? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar. Nah, berikut tadi adalah video informasi kami mengenai Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya, bila mana ada tambahan atau ada komen, silakan isi di kolom komentar. Bila mana ada masukan-masukan yang baik maupun ada kritik-kritik yang baik, silakan di kolom komentar. Saya yakin teman-teman semua semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezekinya, ya, dipanjangkan usianya, dimudahkan dalam berkarirnya. Kalau merasa cocok dengan video-video kami, silakan share, like, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Istighfar ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.